Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkah sahabatku ketika Rasulullah Muhammad SAW pulang dari masjid kemalaman, kemudian mengetuk pintu sebanyak 3 kali, dan ternyata istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha telah tertidur. Pagi harinya menjelang subuh, Siti Aisyah yang Rasulullah biasa memanggilnya dengan sebutan Ya Humairah. Kenapa dipanggil Ya Humairah? Karena Siti Aisyah itu kulitnya putih dan ketika tersenyum kulitnya menjadi kemerah-merahan seperti merah delima. Saya punya tetangga istrinya hitam dan dipanggil Hajar Aswad. Ketika pagi hari Siti Aisyah bangun, membuka pintu, kemudian mendapati suaminya, seorang Nabi dan Rasul Muhammad SAW, tertidur di depan pintu. Siti Aisyah kemudian menangis dan membangunkan Rasulullah Muhammad SAW. Dan apa yang diucapkan oleh Siti Aisyah? Wahai Muhammad suamiku, ini salahku. Ketika engkau pulang dari masjid, ternyata aku sudah dalam keadaan tertidur. Dan apa jawaban Rasulullah Muhammad SAW? Wahai Siti Aisyah istriku, ini bukan salahmu, ini salahku. Kenapa? Karena aku pulang dari masjid sudah kemalaman. Pelajarannya apa wahai sahabatku? Coba kita lihat. 2 orang suami istri saling berebut salah. Sementara yang kita lakukan hari ini ketika pasangan kita mempunyai kesalahan, tidak memperebutkan siapa yang salah, tapi justru salah-salahan. Disitulah kemudian saya teringat ketika Allah mengatakan salah satu ciri orang bertakwa dalam surat Ali Imran itu siapa? Wal afina anin nas, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan orang lain saja biasanya kita bisa minta maaf. Tapi persoalannya kemudian adalah dengan pasangan kita biasanya kita gengsi untuk minta maaf. Dengan orang lain kita bisa minta maaf, dengan suami kita kadang-kadang kita tidak bisa memaafkan. Makanya saya selalu berpikir begini, seorang suami yang mempunyai istri galak itu beruntung. Kenapa seorang suami yang mempunyai istri galak beruntung? Iya, saya pastikan kalau ada suami punya istri galak, besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa orang yang punya istri galak seksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah tersiksa. Maka Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan ada 3 golongan yang amalnya yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Salah satunya siapa? Seorang istri yang tertidur sementara suaminya dalam keadaan marah. Maka dalam hadis lain dikatakan tidak akan diterima amal ibadah seorang suami kalau sampai tidurnya dia tidak minta maaf kepada istrinya. Tidak akan ditemani tidurnya seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak minta maaf sama istrinya. Demikian juga sebaliknya. Tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat sampai tidurnya dia tidak mau memaafkan suaminya. Maka wahai para istri, sebelum Anda tidur, bukalah dada lebar-lebar. Maksudnya apa? Maafkanlah suamimu. Maka sahabat hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami atau istri adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Maka kalau saya sendiri ketika mengemas keluarga saya jadikan keluarga ini sebagai satu hal yang menyenangkan. Saya tidak pernah menganggap istri sebagai konco wingking. Istri saya tidak pernah menganggap saya hal yang berlebihan. Bahkan saya biasa guyon, jok sama istri saya. Ketika saya masuk kamar, istri saya tertidur. Kemudian saya lihat bedaknya dan dia bangun. Saya sampaikan kepada istri saya, wahai istriku, bedakmu memang tebal, tapi percayalah cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Subhanallah. Kita saling mendoakan dengan pasangan kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.